Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin membuka pembelajaran pada kali ini. Kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bertemu lagi dengan Bapak di sini dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang di awal pertemuan minggu lalu sudah Bapak jelaskan mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan untuk minggu ini kita berlanjut pembahasan sejarah kebudayaan Islam, yaitu misi dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Baik, silakan dibuka kitab atau buku pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di halaman 23. Situ kalian lihat masing-masing misi dakwah Nabi SAW di kota Makkah. Kalian cermati, di situ terdapat gambar di halaman 22 di sebelumnya. Kalian cermati gambar dan keadaan masyarakat saat Nabi SAW berdakwah di kota Makkah. Setelah kalian cermati, kalian lihat di situ sambil Bapak jelaskan di sini dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Yang pertama, permulaan dakwah Nabi SAW. Sudah dibuka semuanya, tolong diperhatikan, dilihat baik-baik bukunya masing-masing. Nah, sekarang lanjut. Permulaan dakwah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijrah 610 Masehi. Ketika itu beliau usia 6 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah jabal nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Seperti itu. Terletak beberapa kilometer dari kota Makkah. Lalu pengangkatan sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan sebuah wahyu. Jadi wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril yang pertama kalinya, yaitu berbunyi di Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama. Lalu turunnya ayat Al-Quran yang pertama tersebut
sebagai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Setelah itu turunlah wahyu yang kedua di Quran, surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rudda fahzur wa la tamanun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu lah agungkan, dan pakaianmu bersihkan, dan perbuatan dosa tinggalkan, dan janganlah kamu memberi atau memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Nah, dari kedua ayat tersebut ialah wahyu yang diturunkan oleh Jibril maksudnya, kedua surah atau ayat Al-Quran tersebut. Lalu surah Al-Mudassir ini berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW hendak menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya Rasulullah itu diawali dengan bersembunyi-sembunyi, tidak diketahui seseorang atau tidak diketahui oleh banyak orang. Seperti yang berbunyi di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maaf, sebentar. Yang berbunyi, wa anzir asirataka wa akrim, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya yang pertama kali dia siarkan. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, yaitu Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya, yaitu Zaid bin Haris sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba saya, dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi, yaitu adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sifat yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abi Thalib membiarkan Nabi SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab ini sangat menentang dakwah pembesar-pembesar Quraisy. Menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab. Selama 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Bayangkan oleh kalian, 3 tahun selama berdakwahnya itu bersembunyi-sembunyi, hanya melalui kerabat terdekatnya, melalui keluarga-keluarganya, sampai orang sekitarnya, selama 3 tahun. Kemudian turunlah surah Al-Hijrah ayat 94
yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Mulailah di sini Rasulullah SAW berdakwah atau mendakwahkan, menyiarkan dengan secara terang-terangan yang berbunyi fas'ad bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan pergilah dari orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijrah ayat 94. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kalinya, yaitu di Bukit Syafa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Lalu peristiwa tersebut diabadikan pula dengan surah Al-Lahab. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Makkah, mulai dari tahun 610 Masehi sampai dengan 622 Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Makkah, dinamakan surah Al-Makkiyah. Itu dia wahyu-wahyu diturunkan atau didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW selama di kota Makkah dan dinamakan dengan Al-Makkiyah. Sampai di sini tolong tidak ada yang ngobrol, masih memperhatikan bukunya masing-masing selama Bapak menjelaskan di sini. Lalu selanjutnya prioritas dakwah Nabi SAW di kota Makkah. Selama di Makkah, prioritas dakwah Nabi pada masalah-masalah berikut. Ada masalah-masalahnya. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat satu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan-bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid. Jadi agama yang pertama itu ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga dengan berkaitan dengan kebudayaan Arab pra-Islam, sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban dan atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Yang pertama itu mengajarkan secara ketauhidan. Lalu yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Berhala itu adalah menyembah patung-patung. Lalu yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya pada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia-dunia ini
tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan atau yaumul qiyamah. Mereka perlu menjaga kehidupan untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakini atau meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika akhlak dan hak asasi manusia seperti perjudian, minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti menolong sesama orang, melakukan fitnah, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, melanggar mabuk-mabukan, melanggar perzinahan, melanggar pengguguran bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kondisi masyarakat Makkah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan mereka bodoh dalam intelektualnya, akan tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minum-minuman keras atau khamr. Nabi Muhammad SAW secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad selalu terkenal dengan Al-Amin, julukannya. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat Makkah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran pun mengabadikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya kau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kelima, mengangkatkan dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat pra-Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah-olah tanpa tiada dosa. Sedangkan Islam tidak mengajarkan hal itu. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para du'afa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Makkah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Ketika di zaman itu banyak wanita-wanita dibunuhi karena masih dianggap aib. Barang siapa yang melahirkan sebuah anak perempuan, maka di situ akan dibunuh karena dianggap sebagai aib. Kebiasaan membunuh dan menggugurkan anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat para wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Itu dia 5 pembahasan yang diprioritaskan dakwah Nabi ketika di Makkah. 5 yang diprioritaskan
atau diutamakan oleh Nabi dalam dakwahnya itu. Yang pertama, Bapak ulangi, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang masih menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, setelah itu, respon masyarakat Mekah terhadap Nabi. Nah, responnya apa nih? Ketika Nabi sudah berdakwah dengan secara terang-terangan dan dulunya masih bersembunyi dan sekarang sudah mulai terang-terangan. Nah, sekarang respon dari masyarakat Mekah terhadap dakwahnya Nabi. Baik, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebar isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuh sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Akan tetapi pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancam bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun permohonan pamannya itu tidak dikabulkan, bahkan ia bertegas, kata, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberikanku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan itu dan tekad bulat Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam penyebaran dakwahnya dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah. Karena mereka masing-masing memandang posisi sosial pamannya yaitu Abu Thalib, tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Melihat usaha pendekatan Abu Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal, Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali sambil mengancam. Mereka berkata, "Hai Abu Thalib, kamu sudah tua, kamu harus mampu menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Kalau hal itu dilakukan terus, maka keluarga kita akan pecah." Itu katanya. Tetapi ancaman itu tidak juga berhasil. Hal itu disebabkan karena tekad Nabi Muhammad yang kuat dan tekadnya sudah bulat untuk terus melaksanakan dakwahnya Nabi kepada masyarakat Mekah meskipun dia harus bertaruh nyawa. Gelar melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan. Akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abi Thalib untuk memujuknya agar bisa menghentikan dakwah keponakannya yaitu Nabi Muhammad. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Dia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang
usianya sebaya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini, perihalalah orang ini dan serahkanlah Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang-orang kasar, silahkan dan berbuatlah sesukamu, aku tidak tahu." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Muhammad dari ancaman dan pengkhianatan kafir Quraisy. Setelah gagal melakukan tekanan tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib pimpinan Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Untuk itu menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, bila kau menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu. Bila kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu. Bila kau ingin menjadi raja atau wanita cantik, saya sanggup menceritakannya untukmu, tapi dengan syarat kamu mau untuk berhenti dalam kegiatan berdakwah tersebut. Tetapi dengan syarat yang kamu mengetahui itulah." Mendengar tawaran Nabi SAW, menolaknya dengan tegas. Lalu Nabi Muhammad SAW membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Utbah tunduk, malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi SAW. Kemudian ia kembali ke kaum dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian ia menganjurkan kepada masyarakat Quraisy dan kawan-kawan untuk menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi terus berusaha mengganggu dan melintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk menyiksa dan membunuh. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasir Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Ka'bah bin Haris, Ummul Ubais, Ziriyah Abu Fukainabah, An-Najiyah, Amir bin Quraisy dan Hamma. Mereka menerima siksaan di luar batas kemanusiaan. Misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum, bila dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpangkang. Siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh saya, tidak dialami dengan hamba saya saja dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Namun siksaan yang dialami Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama karena ia minta pertolongan dari sukunya, yaitu Bani Taimi. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran ini adalah bahwa apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat Muslim dalam memperjuangkan atau menegakkan kebenaran dan menyiarkan nilai-nilai keislaman harus dihadapi dengan cara terbaik, atau harus dihadapi dengan teguh jiwa, sabar dan tawakal. Selain itu, harus juga diupayakan dengan cara-cara yang terbaik dan menyebarkan agama Islam sehingga tujuan dan asas atau sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik. Beliau tetap tabah, sabar, tekun dan berjiwa besar dalam penyebaran agama Islam yang diterimanya. Beliau tidak terkecoh dalam kedudukan, harta, pangkat, jabatan dan wanita atau kehormatan duniawi lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan
menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad ialah yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabiannya dan kekuasaannya. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antara suku dengan mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaannya. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Lalu yang kedua, hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial. Seseorangan adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka tidak bisa memperjualbelikan hak-haknya sebagai manusia yang tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lainnya. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Sebab derajat manusia semuanya sama. Yang membedakan di sisi Allah ialah ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Lalu yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala atau patung merupakan mata pencarian ketika itu. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Manat, dan Kubal. Kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah dan Ka'bah yang nantinya dijadikan sesembahan. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti anjuran Islam, maka mereka khawatir kalau mata pencarian mereka sebagai pembuat patung tersebut akan hilang. Itulah macam-macam atau faktor penyebab penolakan keras akan ajakan Nabi Muhammad tersebut. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, hilangnya perniagaan dan perdagangan. Lalu apa saja tadi adalah tanggapan masyarakat atau responnya. Nah, sekarang tantangan dan rintangannya apa saja dalam penyiaran tersebut. Ketika Rasulullah SAW mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan salat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajarannya. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai caranya. Di antaranya hambatan dan rintangan tantangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasul. Rasul dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasulullah SAW dilempari kotoran domba, sehingga sebutan penghinaan dilempari oleh kotoran-kotoran. Rumah beliau juga dilempari dengan sampah dan kotoran untuk mencelakakan beliau. Pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Lalu yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditampakkan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Sambil dilempari batu, tidak puas majikan pun mencambuknya dan menimpaknya batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan oleh kafir Quraisy ialah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir.
Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perilaku yang sama ialah Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. Lalu yang ketiga, rujukan harta, kedudukan dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk mewujudkan Rasulullah SAW dengan harta dan janji berapapun yang Nabi minta maka akan diberikan. Bahkan mereka memujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingin wanita yang tercantik di seluruh Arab. Asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan dakwahnya. Namun Rasulullah SAW sangat menolak. Lalu yang keempat, membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar kesembahan. Orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar kesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah, namun usaha itu ditolak. Lalu firman Allah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 3. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib tindakan langsung terhadap Nabi yang selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy berlatih untuk mempengaruhi dan memujuk paman Abi Thalib agar memerintahkan untuk berhenti berdakwah. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Provokasi lainnya adalah membujuk Abu Thalib dan pertanyaan bahwa Nabi telah mengajarkan agama yang bertentangan dengan ajaran para pendahulunya. Taktik ini juga gagal, bahkan Nabi SAW berkata, seandainya matahari diletakkan di tanganku kanan, lalu yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain dilakukan oleh kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi SAW adalah mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan tersebut. Yang ketujuh, mengasingkan dan memboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy melarang Saleh untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, nenggok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Lalu yang terakhir, 8, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Ini dilakukan misalnya ketika sebagai sahabat Nabi hijrah ke Habasyih dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun ketika itu dikomunikasikan dengan umat Nabi, umat Islam yang dijujur bicarakan oleh Ja'far. Akhirnya mereka kalah dan Raja Habasyih memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tenang di negaranya. Dan terakhir di sini ialah pembahasan kesuksesan Nabi SAW dalam berdakwah di Mekah. Baik, simak semuanya. Kesuksesan Nabi SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangan terus dilakukan sehingga pengikutnya semakin terus-menerus bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang diantara lainnya yaitu adalah sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi sebuah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Lalu sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad SAW untuk terus berdakwah dan tidak putus asa. Yang kedua, gigih dan keuletan atau tekun. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah.
kegigihan dan keuletan menghadapi segala rintangan yang dihadapi semuanya. Lalu yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau meyakini akan janjinya. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi selama dakwahnya. Lalu yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal sebagai Al-Amin, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujurannya. Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Lalu yang terakhir, kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan antara bangsawan dan budak, antara orang kaya dan orang miskin, perbedaan pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sesama. Baik, setelah Bapak jelaskan semuanya yang tadi dibaca dan diperhatikan oleh kalian, di situ dilihat untuk tugas kalian kelompok besar yang beranggotakan 9 sampai 10 orang. Bila tidak bisa 5 pun tidak apa-apa. Dari setiap kelompok membentuk kelompok kecil untuk membahas salah satu pertanyaan berikut. Nah, Ustaz memberikan pertanyaan setelah Bapak jelaskan tadi. Kalian lakukan diskusi masing-masing. Yang pertama ialah bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, apa prioritas dakwah Nabi selama di Mekah. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap Nabi. Yang keempat, apa tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, sebutkan faktor kesuksesan dakwah Nabi di Makkah. Itu dia 5 pertanyaan yang kalian diskusikan untuk kelompok kalian masing-masing. Di situ terdapat perintah, tulislah hasil diskusinya dan presentasikan di setiap kelompok melalui catatan dan saran kalian. Baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, setelah kalian diskusikan akan pertanyaan tersebut, Bapak harap kalian memahami apa yang telah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir mengenai misi dakwah Rasulullah SAW di Kota Makkah, mulai dari dakwahnya yang secara diam-diam hingga dakwahnya secara terang-terangan. Tidak luput dari dakwahnya Rasulullah tersebut pun melalui atau menghadapi rintangan, masalah, ancaman, cacian, makian, hinaan yang Rasulullah SAW hadapi. Tetapi di situ kita bisa ambil pelajarannya. Dalam menghadapi segala sesuatu kita harus dengan sabar. Di sini ada hikmah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab berfirman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, semoga di sini tertulis Quran surah Al-Imran ayat 110. Nah, untuk penutupan pada kali ini dari Bapak bilang, semoga kalian memahami semua yang kalian sudah jelaskan dan bisa memahami pelajaran atau pertanyaan yang tadi sudah dibacakan.
melalui diskusi-diskusi. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang fasik atau tidak termasuk orang-orang musyrik, dan selalu berusaha untuk bersabar dan mengambil semua hikmah pelajaran tentang misi dakwah Rasulullah di sini. Mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum